عليه الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. كتاب الحج. أجمع العلماء على أن الحج أحد أركان الإسلام وأنه فرض واجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة واحدة. واختلفوا في العمرة
Faqala Abu Hanifah wa Malikun hiya sunnatun. Wa qala Ahmadu fi fardil haji. Wa qala Ahmadu hiya fardun kal haji. Wa lisyafi'i qawlani asahhuhuma annaha fardun wa yajuzu fi'lul umrati fi kulli waqtin mutlaqan min ghairi hasrin bila karahatin inda Abi Hanifata wa Syafi'i wa Ahmad. Wa qala Malikun yukrahu ay ya'tamira fis sanati marrataini. Wa qala ba'du ashabihi ya'tamiru fi kulli syahrin marratan. Kitab menyatakan tentang ibadah haji. Ajma'al ulama, berijma' para ulama atas bahwasannya haji itu salah satu rukun-rukun Islam, dan bahwasannya haji itu fardu yang wajib atas tiap-tiap muslim yang merdeka, yang baligh, yang berakal sehat, yang kuasa atau mampu dalam seumur hidup satu kali. Wakhtalafu fil umrati, dan mereka berbeda-beda pendapat, mereka berselisih di dalam masalah umrah. Maka berkata Abu Hanifah dan Malik, hiya sunnatun. Kata Abu Hanifah dan Imam Malik, umrah itu hukumnya sunnah. Dan berkata Imam Ahmad, hiya fardun kal haji. Umrah itu hukumnya wajib seperti ibadah haji. Walis Syafi'i qaulani, dan bagi Imam Syafi'i ada dua kaul. As-sahuhuma annaha fardun. Yang paling sahih di antara kedua kaulnya bahwasanya umrah adalah wajib. Wa yajuzu fi'lul umrati fi kulli waqtin, dan boleh memperbuat umrah pada tiap-tiap waktu, mutlaqan, dengan mutlak, min ghairi hasrin, tanpa terbatas, tanpa terhingga, bila karahatin, dengan hukum tidak makruh, dengan tidak makruh. Bila karahatin, dengan hukum tidak makruh pada pendapat Abi Hanifah dan Imam Syafi'i dan Ahmad. Dan berkata Imam Malik, dimakruhkan untuk berumrah di dalam setahun 2 kali. Jadi makruh umrah setahun 2 kali. Wa qala ba'du ashabihi, dan berkata sebagian
sahabat-sahabat Imam Malik, murid-murid Imam Malik, bahwa ya'tamiru, berumrah, fi kulli syahrin marratan, berumrah tiap-tiap bulan satu kali. Ini di dalam menjelaskan tentang hukum haji dan umrah. Ya. Ulama bersepakat, berijma atas bahwasanya haji itu salah satu rukun Islam. Semua ulama sepakat haji adalah salah satu rukun Islam. Karena hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Karena dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan didirikan, dibina Islam 5 perkara, 5 rukun. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, memberikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji kalau dia sudah mampu. Ini dasar hadis inilah makanya ijma para ulama bahwa haji adalah salah satu rukun Islam. Jadi berarti kalau orang mampu enggak haji berarti belum menyempurnakan 5 rukun Islam. 1. Yang kedua, wa annahu fardun wajibun. Ijma para ulama bahwasanya haji adalah fardu yang wajib. Jadi fardu yang wajib dikerjakan atas tiap-tiap orang Islam yang merdeka, yang udah balik, yang berakal sehat, yang mampu. Ini dalam syarat wajib haji. Muslim, merdeka, balik, akal sehat, dan mampu. Ini 5. Kalau orang punya 5 syarat ini, fardu dan wajib pergi haji. Berapa kali? Fil umri marratan wahidah. Dalam seumur hidup sekali. Nih. Jadi karena Nabi tanya Rasulullah, berapa kali pergi haji? Apa tiap tahun pergi haji? Akulah, amin ya Rasulullah. Apa tiap tahun pergi haji? Lau qultu na'am lamastata'tu. Kalau saya bilang iya, kamu nggak mampu pergi haji tiap tahun. Apalagi zaman sekarang. Ya 1 kali aja nungguin 20 tahun. Kalau daftarnya umur 40, 60 baru berangkat. Ini yang Nabi wajibkan itu benar, menolong umat. Coba kalau Nabi bilang, iya tiap tahun, nggak ada yang mampu pergi haji tiap tahun. Nah ini makanya Nabi bilang, ketika ditanya, aku amin ya Rasulullah, apa tiap tahun pergi haji? Lau qultu na'am lamastata'tu. Kalau saya bilang tiap tahun, kamu nggak mampu. Makanya di sini kata ulama, ijma fil umri marratan wahidah. Dalam
seumur hidup sekali wajibnya. Ini ijma' ulama. Jadi orang yang sudah balik, berakal sehat, merdeka, mampu, ini wajib pergi haji setahun, seumur hidup sekali. Itu ijma' ulama. Wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat, mereka berselisih pendapatnya dalam masalah umrah. Kalau umrah bagaimana hukumnya? Faqala Abu Hanifah wa Malikun sunnatun. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, umrah itu sunnah. Jadi kalau orang pergi haji nggak pakai umrah sah. Karena umrah bagi Imam Malik dan Abu Hanifah hukumnya sunnah. Ya. Wa qala Ahmadu, kata Imam Ahmad, umrah adalah hiya fardun kal haji. Kata Imam Ahmad, umrah adalah fardu, sama dengan pergi haji. Jadi berarti tiap orang muslim yang berakal sehat, yang balik, yang mampu, mesti pergi haji dan umrah. Itu dua-duanya wajib menurut Imam Ahmad. Oleh Syafi'i, dan bagi Imam Syafi'i qaulani, ada dua kaul Imam Syafi'i. Satu kaul sunnah, satu kaul wajib. Satu kaul sama dengan Imam Hanafi dan Malik, sunnah. Kaul kedua mengatakan wajib. Itu as-sahhuhuma. Jadi bagi Imam Syafi'i ada dua kaul, as-sahhuhuma. Yang paling sahih di antara dua kaul annaha fardun, bahwasanya umrah juga hukumnya fardu. Yang sahih bagi Imam Syafi'i, umrah adalah fardu. Ya. Wa yajuzu fi'lu umrati fi kulli waqtin mutlaqan. Dan wajib dan boleh, yajuz, boleh, harus namanya boleh melakukan umrah pada tiap-tiap waktu, mutlak, tanpa syarat. Tiap waktu boleh umrah. Setiap hari boleh, sehari 2 kali boleh, sehari 3 kali boleh. Itu tiap waktu boleh umrah, mutlak. Min ghairi hasrin, tanpa penghinggaan, tanpa batas. Bila karahatin, setiap waktu boleh umrah tanpa batas, tidak makruh pada pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan umrah kapan aja boleh, tiap waktu boleh, enggak makruh. Ya. Tapi waqala Malik, kata Malik, yukrahu, dimakruhkan bahwa berumrah pada 1 tahun 2 kali. Imam Malik makruhkan umrah sunnahnya setahun sekali. Kalau dia kerjakan setahun 2 kali, makruh Imam Malik. Ya sunnahnya setahun sekali. Wa qala ba'du ashabi, berkata sebagian sahabat Imam Malik, ya'tamiru fi kulli syahrin marratan. Dia berumrah pada tiap-tiap bulan sekali. Kalau sebulan 2 kali makruh. Menurut murid-murid Imam Malik, sebulan sekali enggak makruh, tapi kalau sebulan lebih dari sekali makruh. Jadi bagi mereka ashab ini murid Imam Malik mengatakan umrah kalau sebulan 2 kali makruh. Nah, jadi yang luas adalah Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad boleh umrah berapa saja,
berat, nggak terhingga. Sehari 3 kali pun boleh kalau tinggal di sana. Karena umroh kan tan'im, tawaf, sa'i, cukur, selesai. Bagi tan'im, tawaf, sa'i, asal keluar tanah haram, tak kita berihram jadi umroh. Tanah haram boleh jadi 2 langkah, 3 langkah dari tanah haram, kita melangkah 2-3 langkah, ihram, umrah, balik ke tanah haram, tawaf, sa'i, cukur, selesai umrah. Bisa aja 10 kali dikerjain. Makanya nggak ada batas. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada batas bikin umrah. Nah, kecuali Imam Malik, nggak boleh lebih setahun sekali. Setahun 2 kali nggak boleh. Kalau muridnya lebih luas lagi, sebulan sekali, lebih dari sebulan sekali, itu makruh. Ini hukum dalam umroh. Faslun wal mustahabbu liman wajaba alaihil hajju ayyubadira ila fi'lihi in akharahu jaza inda Syafi'i fa innahu yajibu indahu ala tarakhi wa qala Abu Hanifah wa Malikun fil masyhuri anhu wa Ahmadu fi azharil riwayataini yajibu al fawri wa la yu'akharu idza wajaba. Ini satu pasal. Dan yang sunnah, mustahab istilah sunnah. Karena sunnah istilahnya was sunnah wal mandub wal mustahab sama. Asal mustahab yang disukai. Ya. Dan yang sunnah wajib atasnya. Yang sunnah bagi orang yang wajib atasnya haji bahwa mensigrahkan kepada melakukannya sunnah. Kalau kita sekarang mampu, sunnah sigrah tuh haji yang ditunda tahun depan. Siapa yang mampu sekarang, sunnah dikerjakan tahun ini, sigrah. Jadi mensigrahkan haji bagi orang yang mampu sunnah. Fa in akharahu, maka jika dia membelakangkannya, menundanya, mentakhirkannya, jaza, boleh pada pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia mampu sekarang, bertunda tahun depan, boleh. Jadi kalau orang mampu, boleh menunda hajinya dengan membelakangkan dari waktu itu, boleh. Tapi ini dengan syarat, dia yakin nggak tahun depan masih punya duit? Nah, dua, dia yakin nggak tahun depan masih hidup? Makanya yang sunnah disigrain. Kalau kita tunda, belum tentu tahun depan masih hidup. Ya, boleh. Karena wajib haji ini alat talqi, tidak atas sigrah, atas berlambatan. Jadi mampu sekarang, boleh tunda tahun depan. Itu tarakhi namanya. Ya. Fa innahu yajibu indahu ala tarakhi. Karena bahasanya haji wajib pada orang yang udah mampu, udah bisa atas jalan tarakhi, berlambatan, tidak sigrah. Menurut Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah wa Malikun. Dan berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik fil masyhuri anhu, dalam perkataan yang masyhur dari Imam Malik, wa Ahmadu, dan dalam Imam Ahmad fi azhari riwayataini, yang pada yang paling zahir dua riwayat Imam Malik, yajibu al faur, wajib atas jalan sigrah.
Nah, kaul kedua mengatakan menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Malik, bahkan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal, wajib sigrah. Jadi kalau mampu sekarang sigrain kalau bisa, karena dulu kan kita nggak pakai daftarin, asal punya kendaraan, punya perbekalan, jalan sudah. Nah, kalau sekarang kan mesti daftarin, kecuali kita bebas sendiri, karena ada yang punya jalur bebas saja, asal dapat visa dia pergi haji. Malah itu jalur itu lebih murah. Ya. Tapi bagi yang ada jalurnya, kalau ke jalurnya akhirnya haji kagak, duit habis. Ya. Ya. Nah ini, jadi wajib sigrah. Ya. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, itu adalah wajib sigrah. Wala yu'akharu ila idza wajaba. Tidak boleh ditunda apabila udah wajib. Kalau wajib sekarang, jangan tunda tahun depan. Wajib sigrah. Ini yang namanya alal faur. Jadi kalau orang sudah mampu haji, nah, wajib dikerjakan atas jalan bersigrah. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan la tarakhi, boleh dilambatkan, boleh ditunda. Faslun, wa man lazimahul hajju falam yahijja hatta mata qabla tamakkuni min adaihi saqata anhul fardu bil ittifaqi wa in mata ba'da tamakkuni lam yaskut anhu inda Syafi'i wa Ahmada wa yajibu ayyu hajja anhu min ra'si malihi sawa'un awsa bihi am lam yusi qaddaini. Wa qala Abu Hanifata wa Malikun yaskutul hajju bil mauti wala yalzamu warathatuhu ayyahujju anhu illa ayyusi bihi fayahijja anhu min thuluthihi wa talafu min ayyahujja anil mayyiti. Qala Abu Hanifata wa Ahmadu min duwai rati ahlihi wa qala Malik min hini awsabihi wa qala Syafi'i minal miqati. Ini satu fasal. Man lazimahul hajju, siapa yang mewajibkan akan dia oleh haji, artinya orang yang sudah wajib haji. Siapa ya orang yang sudah wajib haji, lam yahijja, lalu dia tidak berhaji, hatta mata, hingga mati, hingga meninggal dunia, sebelum mampu dari menunaikannya, saqata anhul fardu, niscaya gugurlah daripadanya kewajiban haji dengan ittifaq, dengan sepakat ulama. Wa in mata ba'da tamakkuni, dan jika dia meninggal sesudah kuasa, sudah mampu pergi, sudah mampu haji, lam yaskut, tidak gugur daripadanya kewajibannya. Inda Syafi'i, pada pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Kalau enggak gugur berarti wa yajibu
ayyu hajja anhu, dan wajib dihajikan daripadanya min ra'si malihi, dari pokok hartanya, sama saja dia berwasiat dengannya atau tidak berwasiat. Bandingannya kayak utang. Utang biar dia nggak wasiat juga wajib dibayar. Dia pesan wajib dibayar, nggak pesan wajib dibayar. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa Malikun, dan Imam Malik, yasqutul hajju bil mauti, gugur kewajiban haji dengan sebab mati. Wala yalzamu, dan tidak wajib siapa warathatuhu, ahli warisnya, ayyahujju anhu, menghajikan baginya, illa, kecuali ayyusi bihi, kecuali berwasiat dengan haji. Fayuhajja anhu, fayuhajja, niscaya jawab daripada ayyusa bihi, fayahujja anha, lalu dia menghajikan daripadanya, min sulusihi, dari sepertiga hartanya, daripada sepertiga, karena wasiat itu sepertiga, nggak boleh lebih. Wahtalafu min aina ya haji, dan mereka berselisih dari mana berhaji terhadap orang yang sudah mati. Qala Abu Hanifah wa Ahmad min duwairati ahlihi, kata Ahmad dari rumah-rumah keluarganya. Wa qala Malik min hini awsabihi, berhaji dari ketika berwasiat dengan dia. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, minal miqat, dari miqat, dari tempat mulai ihram haji. Kan ada miqat makani, ada miqat zamani. Jadi dari waktu haji dan dari tempat mulai haji. Nah, ini ada beberapa khilaf dalam pelaksanaan buat orang yang meninggal. Dan hukum kalau orang meninggal masih wajib nggak haji? Awaman lazimahul hajju, siapa yang wajib akan dia haji, falam yahijja, padahal dia nggak berhaji, hatta mata, sampai meninggal, qabla tamakuni, sebelum dia mampu, min adaihi, daripada menunaikannya, saqata anhul fardu bil ittifaq, gugur kewajiban haji daripadanya dengan sepakat ulama. Ini ada orang, setiap muslim wajib haji, tapi seumur hidup dia belum pernah mampu haji, nggak punya duit, nggak punya harta buat pergi haji, sampai mati belum haji, ya gugur hajinya. Jadi kalau ada orang yang wajib haji tapi nggak mampu pergi haji, dia meninggal, begitu meninggal gugur kewajiban haji, karena seumur hidup nggak mampu. Ya. Nah sekarang kalau mampu bagaimana? Wa in mata ba'da tamakuni, jikalau dia meninggal atau mati setelah mampu, tamakun setelah dia mampu atau setelah kuasa bikin haji, dia punya uang buat haji, kemudian dia nggak kerjain, belum sampai kerjaan meninggal. Ini, jadi kalau orang meninggal setelah mampu pergi haji, dia nggak kerjain, lam yasqut anhu inda Syafi'i, tidak gugur daripadanya kewajiban haji pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetap wajib. Ada orang kaya don haji mati, ini orang kaya yang mampu haji meninggal belum sampai kerjaan haji, wajib dikerjakan hajinya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad.
Nah, siapa yang ngerjain hajinya? Ahli warisnya. Dari harta warisan sepertiga. Karena wasiat nggak boleh lebih sepertiga. Kalau dihitung sepertiga cukup buat hajikan dia, hajiin. Wa yajibu ayyu hajja anhu min ra'si malihi. Dan wajib menghajikan terhadap yang mati pada udah mampu waktu hidup min ra'si malihi, dari pokok hartanya, dari seluruh hartanya yang ditinggal, sawa'un ausa bihi, sama saja yang meninggal itu pesen untuk hajiin, awalam yusa, atau enggak pesen untuk hajiin, kadaini, seperti hutang wajib dibayar. Nah, jadi kalau umpama ada orang pas meninggal udah pernah mampu dia, pas seumur hidup dia, waktu hidup mampu haji karena dia kaya, tapi belum sampai haji meninggal. Nah, ini orang yang kaya, yang mampu, belum haji, dia meninggal, wajib dihajiin, baik dia pesan atau tidak. Kadang-kadang saya pesan kalau saya mati, hajiin saya, bikinin haji saya, atau enggak pesan. Jadi kalau orang yang waktu hidup dia mampu pergi haji, dia enggak haji, pesan atau tidak, ahli warisnya wajib hajiin. Bandingannya kadaini, seperti hutang. Kalau orang meninggal punya hutang, wajib enggak dibayarin? Wajib. Dia pesan bayarin atau tidak, tetap kalau punya hutang wajib dibayarin. Begitu juga haji. Kalau dia ini mampu dalam hidupnya untuk pergi haji, berarti dia meninggal nggak sampai haji, berarti ibaratnya ngutang dia. Baik dia pesan haji atau tidak, tetap ahli waris waktu wajib hajiin dengan harta peninggalannya. Dan itu nggak lebih dari sepertiga. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik. Berkata Imam Abu Hanifah dan Malik, yasqutul hajju bil mauti. Gugur kewajiban haji dengan sebab mati. Kalau orang mampu atau tidak dia mati, gugur kewajibannya, enggak usah dihajiin lagi. Ini enteng. Gugur kewajibannya dengan kematian. Wala yalzamu warasatuhu ayyahuju anhu. Tidak wajib ahli warisnya menghajikan terhadapnya. Jadi kalau orang udah meninggal, dia kaya atau miskin, udah gugur kewajibannya, ahli waris nggak wajib hajiin dia. Ini mukhaffaf, enteng. Illa, kecuali ayyusi bihi, kecuali kalau pesan, saya wasiat kalau saya meninggal hajiin saya dengan harta yang saya tinggalkan. Nah, kalau dia pesan hajiin, dia meninggal, wajib dihajiin, kata Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau nggak pesan, dia meninggal, gugur kewajiban. Ya. Tentu hajikan dia dari harta warisnya min thuluthihi, dari yang sepertiga. Hitung hartanya, sepertiganya berapa? Hitung sepertiga sekian. Cukup nggak buat hajiin dia? Cukup, hajiin. Tapi kalau dihitung nggak cukup, nggak usah dihajiin. Karena wasiat itu yang boleh dilaksanakan kalau sepertiga harta. Nih, nah jadi Imam Hanafi dan Imam Malik, kalau dia wasiat hajiin saya, nah, wajib kita bikinkan haji dia dari sepertiga harta. Kalau cukup sepertiga hartanya buat dihajiin, hajiin. Kalau nggak cukup, ya nggak wajib. Karena wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Waqtalafu, dan mereka berselisih, min aina, dari mana menghajikan terhadap mayit. Qala Abu Hanifah wa Ahmad min duwai rati ahlihi. Duwairah sama dar, dari lingkungan rumah keluarganya. Dimulai dibikin tuh haji dari lingkungan rumahnya. Ihramnya dari lingkungan rumah keluarga si mayit. Karena ihram boleh aja dari Indonesia.
Ihram haji karena Allah, berangkat ke Arab. Ini Imam Hanafi mengatakan dari lingkungan rumah keluarganya. Jadi miqatnya itu duairati ahli. Nih. Jadi kalau ada orang dari Indonesia udah ihram, boleh. Karena nggak melewati miqat. Begitu juga rumah keluarganya boleh diihram dari situ. Karena nggak lewatin miqat. Itu satu, dari lingkungan rumah keluarganya. Itu miqat orang yang haji dari warisan. Ya. Wa qala, dan berkata Imam Malik, min hini awsa bihi, dari ketika mewasiatkan dia, dari mulai diwasiatkan di haji. Kapan diwasiatkan? Nah, dari ketika diwasiatkan. Wa qala Syafi'i minal miqat. Tapi kalau saya mengatakan tetap bikinnya dari miqat. Miqat makani, miqat zamani. Kalau Imam Malik berarti kapan diwasiatkan? Nah, umpama bulan Ramadan, nah, niatin haji dari bulan Ramadan. Dari mulai diwasiat, miqat zamaninya dari mulai diwasiat. Nih. Itu. Tempatnya dari rumahnya kalau Imam Hanafi. Daerah rumah keluarganya. Nah, ini dari mulai mana hajikan bagi orang yang sudah meninggal. Nah, satu riwayat kata Imam Hanafi dan Imam Ahmad, Imam Hanafi dan Ahmad dari lingkungan rumah keluarganya. Dari situ miqat makaninya. Kalau Imam Malik mengatakan dari mulai diwasiat, miqat zamaninya dan mulai diwasiat. Kapan diwasiat? Nah, begitu diwasiat, hajiin dari mulai diwasiat. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap minal miqat. Miqat zamani, miqat makani. Miqat zamani dari bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 hari. Itu miqat zamani. Miqat makaninya di mana? Ya kalau dari Madinah di Bir Ali. Kalau dari Indonesia di Yalamlam atau Jeddah. Dari mana arah dia datang? Jadi kalau Imam Syafi'i tetap orang hajikan orang yang meninggal dari miqat zamani dan makani haji. Nah, inilah berbeda pelaksanaan orang haji yang sudah meninggal dari masalah miqat. Wallahu a'lam. Faslun. Wa ajma'u ala anna as-sabiyya la yajibu alaihi. Wallahu a'lam. Izin tanya Mu'alim. Silakan. Tahun kemarin kan ada pembatasan umur untuk jemaah haji. Nah, ini yang sepuh-sepuh itu ngambil uangnya itu untuk umroh. Itu afdal nggak Mu'alim? Karena takut umurnya nggak ada gitu. Akhirnya dia ngambil dana hajinya untuk umroh. Iya. Mungkin tujuannya biar bisa ke Mekah. Iya. Biar bisa tawaf dan sa'i. Ya afdal, bagus. Betul, ya. Habis kalau umpama haji nggak dapat, ya tentu umroh dia kerjain. Afdal ya jadi. Iya, bagus. Iya. Daripada dia ambil buat beli mobil. Iya. Terima kasih Mu'alim. Ya.